Oke, kembali lagi bersama gue Berto Ansila dan kali ini gue mau nge-review sebuah figur tidak terduga yang lebih tepatnya tidak terduga gue punya secepat itu adalah He-Man and the Masters of the Universe. He-Man. Ya, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini ini adalah figur dari He-Man dari seri animasi, bukan dari seri animasi ya. Emang lini mainannya Mattel ya. Ini buatan Mattel, yaitu He-Man and the Masters of the Universe. Serialnya lagi tayang di Netflix. Sekarang udah masuk part 2 ya, atau season 2 gitu. Dan gue wah ini gue mau cerita lumayan banyak sih. Jadi gini, He-Man itu kan bukan franchise ya, toy line lah. Kalau kalian udah nonton videonya Toy Galaxy ataupun di Netflix The Toys That Made Us, He-Man itu adalah salah satu tokoh dari lini mainan Masters of the Universe. Jadi dia emang awalnya lini mainan, terus ada media pendamping seperti komik yang ada di dalam kemasannya ya kalau waktu dulu, dan juga serial animasinya. Jadi He-Man ini adalah lini mainan yang diperbarui ya, yang diperbarui oleh Mattel. Terus juga ada serial animasinya di Netflix. Tentunya serial animasinya Netflix itu adalah untuk memasarkan figur ini, He-Man dan kawan-kawannya, termasuk Skeletor musuhnya juga tuh. Ya gitulah. Jadi di sini mainannya udah masuk Indonesia sih. Kalian terutama bisa nemuin di, kalau sepengetahuan gue ya, bisa nemuin di Toy City dan Toys Kingdom. Kid Station sih masukin sih, tapi dia lebih masukin yang serial satunya, Masters of the Universe Revelation. Ya, kalau yang itu lebih buat dewasa ya, kayaknya buat anak remaja ke atas deh. Kalau yang ini lebih child friendly, lebih cocok buat anak-anak usia playgroup, TK, SD awal. Terus ini cocok banget. Kalau ini memang nama serialnya dan nama mainannya adalah He-Man and the Masters of the Universe ya. Dan di sini adalah si He-Man itu sendiri alias Prince Adam. He-Man itu adalah wujud Prince Adam setelah henshin atau berubah dengan Power Sword ini. Gue hampir lupa namanya Power Sword. Duh, pedangnya nggak masuk frame. Nah, figur ini sebelum gue masuk detail-detail ya, ini figur ini nggak murah sih. Harganya jujur aja 250.000 itu. Dan jujur aja itu mahal, tapi gue segera beli karena gini, gue suka desain karakternya. Oke? Harganya segitu, gue segera beli, nggak nunggu diskon karena gue suka desain karakternya. Dan jujur aja gue takut ini ditimbun sih sama orang-orang nggak bertanggung jawab atau orang-orang jahat yang merasa, wah He-Man, ayo timbun, pasti bakal laku. Itulah. Jadi sebelum diskon gue langsung, ini impulsif sih, tapi impulsif yang emang gue beneran gue pengen review juga He-Man. Jadi iya, dia udah masuk Indonesia cepet juga. Gue udah sempat lihat ada Skeletor, ada Teela, ada siapa lagi yang dari ini, Orko. Sejauh ini yang gue inget adanya itu sih, tapi agak tersebar ya. Ada yang toko yang jual He-Man, ada toko yang nggak jual He-Man, tapi bisa dibilang Teela, Orko, dan Skeletor tadi ketahuan deh. Ya, gue baru tadi juga setelah nonton Batman, setelah nge-review yang kemarin itu, setelah nge-review si Razor Crest kemarin itu, gue juga sambil lihat-lihat toko mainan Toy City jual ini, dan gue lihat sih di sana adanya Teela, Orko, dan Skeletor. Tapi kalau di beberapa hari sebelumnya gue ke Gandaria City, itu dia ada He-Man 1, tapi sisanya Teela sama Orko. Di Toys Kingdomnya ya. Mereka kan nggak ada Toy City. Ya, jadi harganya sekian, gue langsung beli karena gue suka desain karakternya. Modern banget, updated look ya. Tampilan yang diperbarui, karena gini, gue nggak bisa klik sama yang versi jadulnya. Yang versi jadulnya itu kan, kalau kalian lihat itu dia lebih condong ke barbarian ya, estetik barbarian gitu. Tapi dia sci-fi. Barbarian dan sci-fi dan fantasy karena ada penyihir gitu-gitulah. Itu menurut gue, sebagai orang yang berpikir satu-satu gitu ya, masing-masing, gue ngerasa kayak kok bisa digabung begini ya, barbarian tapi sci-fi loh, dan juga ada fantasinya juga. Terus gue beneran nggak bisa klik. Terus udah gitu, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat terhadap penggemar He-Man yang asli, gue beneran nggak suka kostumnya He-Man yang jadul.
Ya kalau kalian suka sih nggak apa-apa, cuman itu nggak cocok buat gue aja gitu. Gue nggak beneran benci, tapi emang nggak suka aja. Memang bukan tipe karakter, desain karakter yang gue favoritkan gitu loh. Sehingga kayak gue bersyukur Mattel membuat lini mainan He-Man yang baru, ada animasi baru juga, desain karakternya modern banget, keren-keren. Dan salah satunya ya He-Man ini. Dia kemasannya sih karton ya, karton gitu sama plastik bubble tray, tipikal kemasan figur Amerika yang tidak ramah lingkungan. Mattel. Ya kayak gitulah. Jadi di sini dia kemasannya kayak gitu. Gue udah buka, tapi gue simpan di tempat lain, jadi gue nggak bisa tampilkan di sini. Oke, jadi secara moldingnya gue akui oke ya, maksudnya dalam artian nggak bener-bener hebat, tapi ya cukup aja gitu, tidak terlalu ada kekurangan. Terlebih kan karena ini mainan, jadi kalau mau dibilang show accurate dengan yang di serial TV, ya ini tampak depannya kayak gini, ini huruf H, M gabung jadi pedang gitu. Kalau dulu kan lebih kayak salib ya, kayak cross gitu, tapi kalau di sini masih kayak cross, kayak salib gitu, tanda tambah, tapi lebih menonjolkan, maksudnya bentuk H, M dan pedang sekaligus dalam satu desain yang bersamaan. Terus di sini di bagian beltnya ada logonya Grayskull ya, karena kan dia dapat kekuatannya dari Castle Grayskull, The Power of Grayskull ya. Gue udah nonton dua-duanya tapi belum hafal istilahnya karena gue masih baru banget. Moldingannya detail, terus terutama kalau kalian bisa lihat di sini tekstur bajunya sih, baju dan celananya detail banget. Garis ini terus terutama yang tekstur kecilnya ini sih. Tekstur kecilnya ini detail banget. Terus iya di sini dia pakai, kalau dulu kan lebih kayak apa ya istilahnya ya? Loincloth kali ya. Apa sih istilah loincloth tuh bahasa Indonesianya? Itu ada bahasa Indonesianya tapi gue lupa. Dia kayak pakai celana dalam lah ya. Celana dalam tapi bentuknya dari bulu binatang gitu, sedangkan karena di sini udah lebih modern banget jadi nggak kelihatan kayak loincloth asal-asalan gitu apa gimana. Bukan asal-asalan sih, tapi maksudnya emang udah lebih modern aja sehingga nggak kelihatan kayak bulu, tapi emang beneran lebih loincloth yang lebih dengan taste, sci-fi taste, you know. Ya, terus dia pakai sepatu boots. Di sini juga tadinya dia sepatu boots ada bulu binatang gitu, tapi ini sekarang lebih sepatu boots kayak metal gitu. Ini plastiknya beda ya, ini memang plastik yang dicetak kayak abu-abu glossy kayak silver perak gitu, tapi ya kayak abu-abu aja gitu. Terus di sini biru. Ini mold yang kepisah tapi digabung. Terus di sini masih ada motif Grayskull ya, He-Man. Ini He-Man juga, ini bacanya He-Man. Tapi bentuknya kayak tengkoraknya Grayskull di bagian lengan, terus ototnya gede banget. Emang He-Man tuh bener-bener I've got the power. Ya kayak gitulah. Terus belakangnya kayak gini, dia pakai harness ya lebih tepatnya. Ini bukan armor sih, ini lebih tepatnya harness gitu kalau gue dari yang biasa gue denger di reviewer lain yang di luar negeri sana, mereka ini harness bukan armor ya. Kayak kalau harness tuh istilahnya kayak kalau kalian tahu Kamen Rider Hibiki itu juga harness, itu bukan armor, itu lebih ke harness kayak gini. Terus di sini moldingan rambutnya detail ya, gondrong, detail, terus dia belah pinggir ke arah kanannya dia. Terus kalau ngomongin cat, kekurangan pertama yang bisa gue sebutkan di sini adalah power sword-nya tuh catnya kurang rapi di satu sisi sih. Di sini nih kalau kalian bisa lihat kayak emasnya tuh tadi scales ya, kalau kalian bisa lihat tadi tuh di sini kayak emasnya tuh kayak agak kurang rata, sehingga ini kan plastiknya plastik emas gitu ya, dicetak dalam plastik emas terus dicat silver. Di sini kurang tebel gitu, tapi di sininya oke sih. Tapi kalau gue nampilin sininya malah dia ada tonjolan buat dipasang di bagian punggungnya. Iya, aksesorisnya cuman ini sih, cuman power sword ini. Terus kalau figurnya sendiri juga catnya ya 250.000. Gue langsung beli, impulsif yang emang gue pengen gitu. Ya catnya kurang oke sih, yang jelas di huruf H ini sih. Maksudnya di logo He-Man ini cat merahnya agak kurang ya, di sini kayak berhentinya dadakan. Terus juga kurang merahnya kurang di sini juga. Ya ini juga kayak mungkin kegeser dikit apa gimana, jadi di sini ada yang bolong gitu. Abu-abunya ini juga kayak beset apa gimana. Ini kan soal plastiknya biru dicat abu-abu gitu. Terus apa lagi ya? Yang terutama bisa
Kalau kalian di sini gambarnya jelas ya, yang bisa kelihatan jelas sih memang warna kulit sama warna leher nih beda. Soalnya lehernya kan ngikut cetakan body ya. Jadi catnya itu beda sama yang ada di lengan. Warna plastiknya lengan sama tangan, terus beda sama muka juga. Jadi gitu sih kalau gue ngelihat kayak, ya warna lehernya beda gitu kayak belang. Ya emang belang sih, tapi gitulah. Terus di sini mukanya, nah mukanya sih keren banget. Yang punya gue ini matanya cukup on point ya, kayak ngelirik sedikit tapi nggak juling sih, kayak ngelirik ke kanan lah ya kurang lebihnya, tapi iya kayaknya lebih ngelirik ke kanan ya. Padahal gue nggak terlalu suka figur yang ngelirik, tapi ya udahlah. Ya gue emang kurang suka action figure yang matanya ngelirik, jadi seolah kayak gue mesti harus ngarahin matanya ke posisi-posisi tertentu sesuai miringin kepalanya gitu. Tapi ya kurang lebih masih oke sih, nggak berantakan, alis ya alis, mata ya mata kayak gitu. Nah, kalau ngomongin artikulasi, di sini uniknya nih. Figurnya He-Man itu dari dulu ya. Kalau di yang dulu tuh ternyata dia figurnya tuh lebih kayak 5 kali ya, 5 titik artikulasi gitu, pundak, paha, sama leher. Atau ada pergelangan tangannya, gue lupa. Tapi dia tuh sebenarnya bukan 5 ya, 6 sih lebih tepatnya. Kalau nggak ngitung ini ya, nggak ngitung pergelangan tangan. Gue lupa sih kalau figur jadulnya gimana. Cuman kalau di bagian pinggangnya tuh ada sendi yang sebenarnya swivel, tapi adalah gimmick nyerangnya. Jadi dia punya gimmick namanya power attack. Jadi cara maininnya gini. Ini kita pakein senjatanya. Ya nggak mesti pakai senjatanya juga sih. Terserah gitu. Terus misalkan gue kebelakangin tangan kirinya ke belakang. Gue kalau mau lebih niat juga sambil kita miringin pedangnya gitu. Kita putar di pergelangan tangan. Kita bisa majuin pakai lengan kirinya terus kita lepas. Nah, di sini adalah gimmick power attack-nya nih. Kayak gitu. Jadi dia memang buat nyerang musuhnya, buat ngebuk musuhnya gitu. Dia bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Terus bisa dari depan ke belakang. Bisa dari depan ke belakang kayak gini. Tapi kurang oke dia bisa sih, cuman kayaknya nggak penting-penting amat juga dari depan ke belakang gitu. Karena utamanya nebasnya dari, ya kalau dia pakai pedang atau skeletor pakai tongkat gitu, ya kayak gini. Jadi ya kayak gitulah. Oh ini pahanya ball joint, tapi ya gitu karena dia mengutamakan gimmick power attack-nya ya. Jadi emang ada beberapa artikulasi yang nggak ada gitu, dan gue nggak kecewa juga sih karena figurnya, desain karakternya lah lagi-lagi udah keren, figurnya juga gede banget ya. Bukannya gede banget ya, tapi emang menggambarkan dia sebagai sosok gagah perkasa gitu. Dia yang pasti cuman lehernya ball joint gitu. Di sini cuman swivel, nggak bisa ke samping. Sikutnya nggak ada nih. Sikutnya nggak ada. Itu menurut gue harusnya sih itu red flag ya, bendera merah gitu buat gue kayak, ya artikulasi dikit. Tapi pas gue tahu ini figur untuk anak kecil, desain karakter bagus ya, lagi-lagi gue masih menekankan desain karakternya bagus. Jadi gue beneran fine aja gitu, nggak apa-apa dengan artikulasi yang ala kadarnya ini. Terus lengannya bisa swivel sih, tapi ya itu pahanya sih ball joint, tapi sisanya gitu. Dia adalah utamanya di pinggang ini, terus kita bisa nyerang gitu. Buat contoh nyerangnya kita bisa pakai, tentu saja gue sudah ada figur yang cocok, yaitu Guardian-nya Kamen Rider build. Sodo Guardian Kamen Rider build ya. Jadi kayaknya si Guardian mencemooh, mengejek si He-Man, dan He-Man ingin menghajar si ini. Oh, kita coba taruh posisi yang aman. Misalkan ingat ya, kita bisa posein, pokoknya bikin yang enak aja gitu supaya power attack-nya bisa dilancarkan dengan baik. Jadi kita ambil jarak secukupnya terus. Nah, ya kayak gitulah kira-kira untuk mainin pose power attack-nya. Terus kita bisa coba misalkan tebasan dari atas ke bawah gitu. Emang agak tricky sih karena dia emang fiturnya itu, tapi ya gimana? Ya gitulah. Emang ini mainan yang menyenangkan banget untuk anak kecil. Oh iya juga, sebelum gue lupa, dia bisa ditaruh di belakang ya. Kayak gini. Dan setelah gue nonton season 2-nya, gue baru nyadar bahwa pedang ini tuh beneran bisa, karena gede ya. Di serial ini lebih gede sih. Menurut gue ini kurang gede. Tapi kalau di serial emang gedenya pas, sehingga dia bisa jadi papan selancar. Pakai kekuatan petir gitu. Cocok sih. Maksudnya ukurannya masih cocok gitu. Si He-Man bisa nginjek di bagian bilah pedangnya, nggak harus nginjek bagian pegangannya gitu. Tapi karena meskipun ada lubang ini ya, tapi nggak ada colokannya gitu, jadi ya pura-puranya aja dia bisa gitu, duar kayak gitulah.
Haruskah kalian memiliki ini? Kalau kalian fans dewasa ya, fans yang sudah cukup berumur gitu, di atas umur gue, karena kan gue nggak tahu ya yang namanya He-Man tuh kayak gini. Kalau kalian suka beli, kalian lebih suka yang lama dan nggak mau beli ini pun nggak apa-apa. Kalau untuk ini cocoknya untuk anak kecil sih, karena gimmicknya kayak gini kan, meskipun kalau emang digoyang-goyangin jadi kesana kayak kok letoy, nggak juga sih, ini ada per di dalamnya kan, jadi kayak ya udah aja gitu ya. Copot kan ya, gitulah tuh kan, buat main tabok-tabokan sama figur Skeletor atau musuh yang lain itu nggak apa-apa. Ini figurnya memang untuk anak kecil, bukan untuk, ya bisa untuk kolektor, cuman target utamanya seri yang Netflix ini yang 2021 ini emang lebih untuk yang anak kecil ya. Ini rilisnya 2021 sih. Jadi emang untuk lebih menyesuaikan ke target market yang baru gitu, supaya generasi baru pun bisa menikmati franchise ini, bisa ikutin franchise ini gitu. Kayak Transformers aja, tiap berapa tahun sekali kan serial baru, supaya yang penonton masih usia belia gitu, yang masih TK, SD tuh bisa mengikuti franchise ini gitu loh, terus bisa mainannya. Sedangkan yang dewasa kan udah ada toy line-nya sendiri kan, ada lini mainannya sendiri gitu. Jadi ini untuk yang anak kecil. Figur yang bagus, mahal. Gue akui mahal. Gue anggaplah gue bodoh gitu ya, belinya nggak nunggu diskon gitu, tapi karena gue suka, gue langsung hajar aja. Cuman mungkin Skeletor dan lain-lainnya mungkin nunggu diskon sih. Ya gue rasa sekian lah untuk review kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk rajin cuci tangan, pakai masker, mandi kalau habis pergi-pergi gitu ya. Sekian untuk video review kali ini ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. He-Man and the Masters of the Universe.